Halo, dengan channel Mengerti Ekonomi kembali. Hari ke-8 Road to ITBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas dengan detail. Datang, kerjakan, menangkan. Kali ini channel Mengerti Ekonomi akan membahas materi tentang multiplier atau angka pengganda. Oke, langsung pada soalnya. Dalam satu perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi rumah tangga adalah C sama dengan 50 plus 0,75 Y. Investasi swasta, I sama dengan 20, dan pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 40. Y adalah pendapatan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka pengganda perekonomian sebesar. Oke, ini adalah pertanyaannya angka pengganda. Ya, angka pengganda atau di dalam konsep pendapatan nasional nanti disebut dengan multiplier ya. Simbolnya adalah K. Sebenarnya untuk angka pengganda ini ada beberapa macam. Dari ceritanya angka pengganda itu adalah seberapa besar pengali lipatnya itu ya. Ketika adanya perubahan investasi, adanya perubahan pendapatan, itu kan otomatis tidak hanya akan menambah kepada salah satu subjek saja sebenarnya, tapi banyak sekali ketika ada investasi misalnya begitu ya, itu adalah pertambahan pendapatan tidak hanya kepada seorang investor saja, tapi banyak banget. Contoh misalnya kamu investasi di bidang properti ya. Nah, apakah pendapatan Anda sebagai investor saja yang meningkat? Tidak, banyak. Ada pendapatannya karyawannya, ada pendapatan orang yang jual semen, jual pasir, pendapatannya orang yang jual bensin, itu berlipat ganda. Nah, seberapa besar pengali lipatnya itu adalah dengan konsep multiplier. Nah, untuk angka pengganda investasi dan pengeluaran pemerintah dirumuskan sama, yaitu K sama dengan 1 per MPS. Oke, materi ini mungkin di kurikulum 2013 tidak diajarin ya kalau di sekolah, tapi kalau di SBMPTN kadang masih keluar soal, maka di sini akan kita bahas detail ya, tenang saja. Oke, kita lihat di sini, kita mulai dari konsep beberapa simbol. Di sini adalah Y, simbol dari pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan, I adalah investasi. Persamaan dasarnya adalah pastinya Y sama dengan C plus S ya, bahwa pendapatan itu akan dipakai untuk konsumsi, kalau ada sisa di saving atau ditabung. Atau bisa juga persamaannya adalah ketika orang memiliki pendapatan atau Y, ya itu dipakai untuk konsumsi, sisanya adalah untuk investasi. Maka demikian kalau misalnya besarnya S, kalau tidak dipakai S maka akan dipakai untuk I. Kalau nggak dipakai I akan dipakai untuk S kan, berarti besarnya S di sini adalah sama dengan besarnya I. Oke, nah kemudian ada fungsi dasar dari konsumsi. Fungsi konsumsi dirumuskan adalah C sama dengan A plus BY. Ya, sedangkan fungsi tabungan ini adalah S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Nah, apa itu A kecil ya? Nah, A kecil itu konsumsi otonom. Ini adalah konsumsi minimal yang harus ada. Ya, atau bisa dikatakan besarnya konsumsi pada saat pendapatan atau Y-nya sama dengan 0. Maka kalau Y-nya 0 atau pendapatan 0, maka konsumsi itu adalah A itu sendiri. Nah, kemudian ada B, nama lainnya adalah MPC atau Marginal Propensity to Consume. Ini adalah hasrat untuk menambah konsumsi ya, atau bisa dikatakan tambahan konsumsi akibat bertambahnya pendapatan. MPC dirumuskan adalah delta C per delta Y. Ya, delta artinya adalah tambahan ya. Kemudian 1 min B itu adalah MPS atau Marginal Propensity to Save. Ini adalah hasrat untuk menambah tabungan akibat bertambahnya pendapatan, atau tambahan tabungan akibat bertambahnya pendapatan ya. Maka MPS dirumuskan adalah delta S per delta Y. Oke, di soal ini sebenarnya sangat gampang sekali, dari rumusnya cuma K sama dengan 1 per MPS gitu ya. Tapi kan materi dasar ini mungkin ada yang belum dapat kan gitu ya, maka ini perlu materi-materi dasar ini. Nah, oke, dalam soal kita tahu bahwa fungsi konsumsi ya C sama dengan 50 plus 0,75 Y. 50 ini adalah pastinya A kecil ya, konsumsi otonom. Kemudian 0,75 ini adalah B-nya atau MPC-nya ya. Nah, kalau misalnya diubah menjadi fungsi S ya, ini adalah akan menjadi S-nya sama dengan A-nya harus negatif kan, berarti min 50 begitu. Kemudian 1 min B, ya tidak B ya, kalau tadi kan B ya. Karena ini MPS ya, 1 min B berarti adalah 1 dikurangi 0,75, yaitu berapa? 0,25. Ya, 1 kurangi B-nya kan 0,75, 0,25. Dari sini kita memperoleh persamaan baru bahwa MPC kalau ditambah MPS adalah sama dengan 1. Ya, jadi soalnya sangat gampang sekali sebenarnya jawabannya, cuman K multiplier angka pengganda untuk investasi dan pengeluaran pemerintah adalah 1 per MPS. MPS-nya sudah tahu ya, itu berapa? 0,25.
Oke, berarti 1 dibagi 0,25 jawabannya adalah K-nya 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang 4, yaitu adalah A. Oke, terima kasih. Terus saja simak materi-materi pembahasan soal-soal tipe UTBK SBMPTN. Semangat, datang, kerjakan, menangkan. Jangan lupa subscribe dan like dan share juga ya. Terima kasih.